Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Galeri Kreasi setelah sebelumnya sudah lama ya. Kalau tidak salah sudah 4 minggu saya tidak upload video ya. Kali ini kita bertemu lagi. Sebelumnya marilah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal atas segala anugerah, rahmat dan berkah yang dilimpahkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan jangan lupa untuk senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Ya, bagaimana untuk Ramadannya bagi para penonton dan para subscriber? Apakah masih sanggup? Ya tentunya harus sanggup ya, karena itu merupakan suatu kewajiban bagi kita untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kekuatan untuk menjalankannya. Selamat berpuasa bagi seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Nah, dalam video kali ini saya akan mereview sebuah pusaka saya ya, yang mana sebelumnya ini untuk pusakanya sudah lama saya dapatkannya, itu pada bulan Desember 2022. Tetapi baru sekarang saya review ya. Yang mana untuk pusakanya ini ialah keris penyalang. Untuk kerisnya ini bukan istilahnya dapat dari turunan-turunan ya, ataupun orang yang memegangnya, yang mana didapatkannya dari orang tua atau turunannya sebelumnya begitu. Tetapi ini merupakan artefak temuan dari sungai. Nah, untuk lokasi penemuannya ini di sungai di salah satu kabupaten Langkat ya. Jadi di daerah Langkat itu ada kecamatan Hinai, antara perbatasan kecamatan Hinai dan Tanjung Pura. Di situ ada namanya Sungai Mati. Dinamakan Sungai Mati karena untuk sungainya itu sudah seperti rawa ya, tidak berfungsi. Jadi dahulu sungai itu digunakan untuk transportasi air ya. Yang mana untuk lokasi Sungai Matinya itu dekat dengan Istana Darul Aman Kesultanan Langkat pada zaman dahulu. Dan untuk sungai tersebut juga digunakan pihak kesultanan untuk transportasi diraja mereka ya, seperti kapal begitu. Nah, untuk orang yang menemukannya ini, informasinya itu ditemukan ada 3 item ya. Pertama keris, kedua ada keramik, dan ketiga meriam kecil. Tetapi saya tidak tertarik dengan meriam ataupun keramiknya ya. Jadi ada tuh meriam tangan. Tapi saya yang kedua itu tidak tertarik. Saya tertariknya lebih ke pusaka begitu. Untuk pusakanya ini ditemukan pada tahun 2019 dan pada akhirnya itu jatuh ke tangan saya di bulan Desember tahun 2022. Nah, mari kita lihat tanpa berlama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, inilah dia pusaka keris penyalangnya. Kita lihat. Sangat cantik sekali. Untuk panjangnya ini sekitar berapa ya? Ini belum saya ukur ya. Dari pertama kali saya dapatkan belum pernah saya ukur, tetapi ini kalau saya estimasi 53 sampai 60 ya. Ya, ini sekitar 53 cm nih. 50-an lah begitu. 53 ini ada nih kalau saya taksir ya. Dan untuk pusakanya ini tergolong utuh ya untuk temuan artefak sungai. Jadi untuk sebentar, kita fokuskan dulu. Nah, untuk pusakanya ini kalau dilihat dari struktur
pada bilahnya ini tanpa lipat ya, karena ada terlihat serat-serat lapisan. Jadi ini bisa dipastikan tanpa lipat dan tanpa pamor begitu ya. Karena memang pada umumnya pusaka keris alang untuk original Sumatera ya, yang dibuat di Sumatera itu memang dibuat tanpa pamor atau kelengan ya. Apakah ada untuk keris penyalang tua itu yang berpamor? Ada. Tetapi yang pernah saya ketahui dari beberapa sumber bahwasannya umumnya untuk pusaka alang yang berpamor itu tidak dibuat di Sumatera, tetapi di Jawa. Karena zaman dahulu diperlukan untuk pihak kesultanan di Sumatera itu memerlukan pusaka keris alang yang banyak. Jadi mereka pihak kesultanan itu menempah keris, meminta penempahan keris dari Jawa. Maka di Jawa itu dibuatlah pusaka keris alang yang dengan tempaannya itu memiliki pamor begitu. Jadi pada umumnya pusaka alang yang berpamor itu ialah pusaka yang dibuat di Jawa begitu ya. Nah, untuk strukturnya ini juga tebal ya, tebal dan utuh. Namun sangat disayangkan ya, mungkin untuk penemunya ini atau pemegang sebelumnya masih awam ya tentang cara merawat pusaka. Jadi ini kita lihat ada bekas dicat. Jadi setelah dijumpai atau ditemukan oleh tuan sebelumnya itu, ini ada dicat. Jadi sebelumnya ini sebenarnya tidak boleh dicat ya. Memang ada beberapa pusaka yang saya jumpai ya di dusun-dusun ketika saya hunting. Itu memang untuk pusaka tua yang di tangan mereka itu ada beberapa yang dicat, diwarnai begitu, yang mana seharusnya itu tidak boleh ya. Jadi memang untuk keris itu atau pusaka tidak boleh dicat, ini dicat. Tetapi mungkin karena ketidaktahuan informasi atau masih awamnya tentang cara bagaimana merawat pusaka ya, mungkin itulah penyebabnya. Jadi di sini saya tekankan itu untuk pusaka tidak boleh dicat ya. Kalau berkarat dia direndam dengan air kelapa saja begitu. Nah, nanti ini akan kita lunturkan dengan paint remover ya. Untuk setelah catnya luntur itu nanti akan kita rendam dengan air kelapa agar karatnya ini terangkat ya, agar karatnya hilang. Nah, menariknya di sini untuk keris alang atau penyalang itu biasanya ada aring di sini atau greneng ya. Tetapi pada keris ini kita perhatikan ini tidak ada. Saya perhatikan secara detail. Kalau memang greneng atau aringnya ini ada, namun itu korosi, pasti ada bekas-bekasnya begitu, bekas patahan atau bekas korosinya. Tetapi ini kalau saya lihat secara detail, untuk keris alang yang ini tidak memiliki aring atau greneng. Jadi memang dibuat seperti polos begini saja, seperti brojol pada umumnya, tidak memiliki aring atau greneng ya. Nah, dan pernah saya tanya kepada salah satu teman saya yang mana kebetulan beliau cukup kompeten juga ya di dalam dunia pusaka, dan dia juga bisa dibilang kelas kolektor lah begitu. Jadi saya bertanya kepada dia, apakah untuk keris penyalang ini harus kaidahnya itu selalu memiliki aring atau greneng? Jadi menurut dia itu tidak mesti. Terkadang pun ada memang keris penyalang itu tidak memiliki greneng atau aring atau kerawang istilahnya begitu. Jadi kalau kita lihat ini tidak ada bekas patahan ataupun korosi dari aringnya. Jadi memang ini bisa dipastikan tidak memiliki aring atau greneng begitu. Dan ini kita lihat untuk ada apa ya, tikel alisnya ya, dan ini ada lembah dalam kaidah keris Melayu begitu. Kalau di Jawa disebut pijetan tetapi tidak dalam begitu ya. Untuk bilahnya sangat tebal dan sangat menyejukkan mata juga kalau kita melihatnya. Dan kita lihat untuk bagian puting atau pesinya ini seperti ini. Dan kita lihat bagian bawah ganjanya ini sangat tebal ya.
Untuk putingnya sendiri ini sekitar 5 cm, dan kalau kita lihat dari strukturnya ini petak sepertinya. Ini pesinya atau putingnya ini petak, tetapi untuk bagian atas sini dan atas yang di sini itu sudah korosi ya, jadi sudah menipis. Jadi sini masih tebal, kemudian sampai ke bawah sini mulai menipis begitu. Tetapi kalau untuk kategori keris tua ya, keris pusaka ini termasuk utuh begitu. Jadi ya termasuk utuh dan sangat kokoh juga. Biasanya kalau pusaka-pusaka di dalam kaidah atau khazanah keris Jawa, untuk puting atau pesi yang petak itu biasa dibuat di era Singosari ya. Tapi kalau untuk alang ini saya tidak berani memastikan bahwasannya sejaman atau seera dengan Singosari begitu. Apakah mungkin di zaman dahulu di dalam alam Melayu ini juga dikenal dengan pesi kotak? Tentunya pasti dikenal, karena untuk buktinya ini ada begitu. Tetapi apakah seera Singosari itu saya tidak bisa memastikan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kameranya tidak fokus ya. Aduh. Nah, bagaimana ini kameranya tidak fokus? Nah, jadi sudah bisa nampak lah ya. Jadi untuk ganjanya ini sangat tebal. Begitu. Sangat gagah berwibawa, seperti yang kita ketahui pada umumnya pada zaman dahulu. Keris ini sebelum masuknya Islam, sebelum kesultanan Melayu itu rata-rata belum masuk Islam, itu masih kerajaannya. Kalau kesultanan itu dia sudah bisa dipastikan bercorak Islam. Untuk itu sebelum masuknya Islam, keris ini digunakan sebagai keris hukuman atau salang ya, yang mana bagi para pesakitan atau para terdakwa itu yang bersalah dihukum mati dengan cara disalang, yaitu ditusuk dari tulang selangka sebelah kiri yang di dekat bagian pundak itu, kemudian tembus ke jantung begitu. Tetapi setelah masuknya Islam itu untuk hukuman mati seperti itu tidak diperbolehkan. Jadi untuk keris ini berubah fungsinya menjadi keris kuasa atau keris yang melambangkan kasta atau kekuasaan pemegangnya begitu ya. Biasanya ini di zaman dulu di kesultanan Melayu ini disandang atau dipakai oleh para sultan, raja, ataupun para pembesar seperti para datuk-datuk hulu balang begitu ya. Seperti para datuk, para hulu balang, pokoknya yang memiliki kekuasaan lah begitu. Sangat gagah sekali. Jadi bisa dipastikan ini dahulunya milik para pembesar, yang mana untuk kemudian entah bagaimana ceritanya pusaka ini ditemukan di Sungai Mati di Kabupaten Langkat begitu. Nah, ini kita masukkan kembali. Kalau kita lihat dari pakaiannya, ini bukan pakaian bawaan. Jadi saya tanya kepada orangnya yang menemukan itu, untuk kerisnya ini setelah ditemukan dia membuatnya sendiri begitu. Jadi memang kalau untuk pakaian sendiri ini tidak nyandang ya, tidak pakem. Tetapi ya balik lagi mungkin karena wawasan atau pengetahuan tentang pusaka bagi penemunya ini agak bagaimana kalau kita bilang ya, mungkin beliau belum tahu tentang referensi terkait pakaian pusaka keris Melayu ya, khususnya alang, yang mana seharusnya ini ialah sari bulan. Ini harusnya sari bulan. Kemudian untuk hulunya ini ya mungkin rekaan-rekaan saja ya. Bisa dibilang ini hulu primitif. Karena abstrak, tidak jelas untuk reka bentuknya begitu ya. Nah,
Jadi kalau untuk kaidah keris alang itu hulunya biasa ialah tapak kuda ataupun Jawa Demam, beberapa saya temukan juga ada ya. Tidak mesti selalu tapak kuda, terkadang banyak juga saya temukan itu Jawa Demam. Sangat cantik. Nah, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik subscribe dan tombol loncengnya agar saya tetap bersemangat terus untuk membuat konten-konten tentang pusaka Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.